Halo teman-teman, kenalin aku Rania Rahmawati, biasa dipanggil Rania. Aku dari Teknik Sipil UGM Angkatan 2021. Jadi gini nih Ran, aku mau tanya kamu seputar perjalanan kamu untuk dapetin UGM melalui jalur SBMPTN. Jadi pertanyaan pertama nih ya, kenapa kamu pilih teknik sipil enggak jurusan yang lain aja? Jadi sebenarnya orang tua aku tuh lebih pengen aku masuk ke dokteran. Cuman berhubung aku sendiri nggak suka biologi, aku lebih suka hitung-hitungan kan. Jadi aku cari prodi saintek yang berhubungan dengan hitung-hitungan dan lebih ke kerja prakteknya, ke kuliah lapangan gitu kan. Habis itu aku cari-cari nih, aku tertarik sama yang namanya teknik sipil. Juga ayahku dulu sempat pengen teknik sipil, cuman belum kesampaian mau teknik sipil. Jadi aku kepikiran, aku mau lanjutin apa yang ayahku pengen. Jadi aku ngambil teknik sipil deh. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa kamu ambilnya teknik sipil UGM? Kenapa nggak ambil di univ lain aja? Jadi kenapa aku milih di teknik sipil UGM? Yang pertama tuh alasannya gara-gara ibuku tuh pengen banget salah satu anaknya tuh kuliah di UGM kan. Jadi aku lebih milih ke teknik sipil UGM. Terus yang kedua, aku dari SMP, SMA tuh udah di Jogja, udah sekolah di Jogja, udah ngerantau di Jogja. Jadi aku kayak udah ngerasa nyaman aja di Jogja. Terus yang ketiga, ayah sama ibuku tuh nggak ngebolehin aku untuk kuliah di luar Jogja ataupun di luar Jawa Tengah. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tolong dong dikasih tahu ke teman-teman tips belajar SBMPTN ala Rania. Tips belajar ala aku nih ya. Aku mau cerita dulu. Sebenarnya aku tuh mulai rajin banget belajar tuh di semester kedua. Di semester pertama tuh aku masih main-main, terus nggak yang rajin tuh loh belajarnya. Baru di semester 2 karena aku ngeliat teman-teman di sekitarku tuh udah mulai ambis ngerjain latihan soal, jadi aku mulai tergugah lah buat lebih rajin belajar. Tips pertama dari aku tuh jelas, yang pertama kita harus banyak latihan soal, karena dari latihan soal kita kan bisa lihat tuh banyak pembahasan dari web atau dari buku-buku yang lain. Nah, dengan pembahasan itu otomatis kita bakal mengevaluasi diri kita kurangnya di mana nih. Jadi kita bisa mendalami materi yang kita masih kurang kayak gitu. Terus yang kedua itu kita buat kelompok belajar sama teman-teman yang deket sama kita atau sama teman-teman yang bisa membawa kita untuk lebih rajin belajar. Nah, terus tips yang ketiga itu kita buat rangkuman materi. Terlebih lagi kayak materi di biologi itu banyak banget bacaan yang kita harus pelajarin kan. Terus daripada kita numpuk-numpuk di banyak buku, mending kita jadiin satu di sebuah buku yang isinya rangkuman-rangkuman materi baik dari kelas 10, 11 ataupun kelas 12 kan. Terus yang keempat itu buat target. Kita juga bisa kayak lomba-lomba nih sama teman-teman belajar kita. Nih, ayo kita buat target per minggu, kita buat berapa latihan soal, kita ngerjain 1-2 latihan soal, habis itu kita bahas bareng-bareng sama teman-teman belajar. Terus yang tips yang kelima itu buat jadwal belajar. Tapi buat jadwal belajarnya tuh kita harus konsisten dan teratur ya. Aku mau ngasih contoh kayak misalkan tahunku kemarin aku buat jadwal tuh kayak gini nih. Aku buat tiap periode itu selama 1 minggu, perharinya nanti aku buat jam-jamnya, misalkan dari jam 2 sampai jam 4 sore aku belajar kimia, ntar dilanjut, kita istirahat dulu kan, ntar dilanjut dari jam 7 malam sampai jam 9 malam kita belajar fisika, kayak gitu. Tapi tetap kita buatnya yang konsisten dan teratur, jangan lupa. Aku mau nanya nih Ran, kira-kira ada nggak sih cerita menarik dari kamu selama kamu memperjuangkan PTN? Ada nih, lumayan panjang ya. Aku langsung cerita aja ya. Jadi yang pertama tuh aku pernah daftar di UMY itu perkiraan bulan kalau nggak salah bulan Desemberan. Aku daftar UMY itu ambil 2 prodi. Yang pertama itu kedokteran dan yang kedua tuh aku ambil teknik sipil. Terus pas pengumuman, ini sayang sekali belum rezekiku kan, aku jadi nggak diterima di UMY. Tapi aku dikasih rekomendasi untuk mendaftar di ekonomi dan teknik mesin. Nah, sayangnya itu 2 prodi itu bukan prodi yang aku pengenin kan, jadi nggak aku ambil. Terus yang kedua, aku juga sempat daftar di UII.
di UII ini aku ambil 3 prodi. Yang pertama aku ambil teknik sipil, yang kedua aku ambil ilmu komputer, dan yang ketiga aku ngambil psikologi. Dan alhamdulillahnya di UII ini aku di pilihan pertama udah dapat. Terus aku juga pernah daftar di vokasinya Undip. Nah, vokasi Undip ini aku ambil 2 prodi. Yang pertama aku ambil teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitek. Yang kedua aku ambil teknologi rekayasa kimia industri. Ini pengumuman di vokasi Undip itu sekitar bulan Mei, dimana itu bulan aku udah ujian SBM, dan pas pengumuman masih kurang beruntung nih aku nggak dapet di vokasinya Undip. Terus di sela-sela bulan Februari Maret aku sempat mau mendaftar di vokasinya UGM, tapi karena ada suatu hal yang nggak bisa aku ceritain, jadi aku nggak jadi daftar di vokasinya UGM. Jadi gini nih, aku sama teman-teman pengen tahu kesan kamu waktu melihat pengumuman baik itu SNMPTN maupun SBMPTN. Oke, yang pertama SNM dulu ya. Pas SNM itu aku nggak naruh harapan besar kalau aku bakal keterima di jalur undangan. Karena apa? Karena aku menganggap nilaiku itu masih kurang mencukupi. Dan ya pas pengumuman benar sekali, baik di pilihan pertama sama di pilihan kedua aku belum lolos lewat jalur undangan ini. Terus pas SBM ini cukup menarik karena yang pertama kali tahu aku lolos di jalur SBM ini adalah ayahku. Ayahku buka sendiri itu pengumumannya kan. Baru setelah itu ayahku telepon bilang kalau misalkan aku lolos di jalur SBM. Cuman saat itu aku kurang percaya kalau misalkan aku lolos di jalur SBM. Jadi aku buru-buru buka pengumuman sendiri, dan ya alhamdulillah aku lolos di jalur SBM dengan prodi pilihan pertama yaitu teknik sipil UGM. Pertanyaan terakhir nih Ran, kan kamu udah menjalani perkuliahan selama 1 semester tuh. Nah di teknik sipil kamu belajar apa aja sih? Terus teman-temannya itu kayak gimana? Lalu kamu kan juga perkuliahan secara online tuh, boleh nggak diceritain secara singkat perkuliahan kamu itu kayak gimana? Oke, ini pertanyaan yang cukup panjang ya. Iya. Teknik sipil itu kemarin semester 1 itu dari belajar fisika sama kimia dasar. Itu tuh pelajaran yang sebenarnya mengulang dari materi SMA. Kayak di fisika kita belajar fluida, rangkaian listrik, terus ada juga hukum Newton. Terus di kimia ada belajar kimia, ikatan kimia, terus ada juga kesetimbangan. Nah di kimia sendiri ada hal baru yang aku pelajarin yaitu tentang semen. Nah itu hal yang aku belum pernah pelajarin sebelumnya kan. Terus ada juga istilah mata kuliah gambar bangunan teknik sipil. Di gambar bangunan teknik sipil ini aku belajar tentang penggambaran, maksudnya itu kayak ada proyeksi-proyeksian gitu kan. Juga belajar tentang AutoCAD, itu aplikasi buat anak teknik sipil gitu. Terus pertanyaan kedua tadi tentang teman-teman ya. Alhamdulillahnya teman-temanku tuh ya teman-teman yang baik, yang suka berbagi ilmu tuh loh. Jadi aku merasa kayak enjoy aja temenan sama anak-anak teknik sipil. Terus yang ini ada satu hal yang benar-benar aku kayak kaget gitu ya. Karena pas aku tahu dari satu kelasku itu ada sekitar hampir 60 mahasiswa, itu cuman ada 12 mahasiswi di satu kelas itu. Jadi aku ngerasa, wah ternyata dikit juga nih perempuan-perempuan di teknik sipil. Wow. Gitu. Gimana sih perkuliahan online ini? Jadi selama 1 semester kemarin aku tuh udah ngalamin yang namanya kuliah bauran. Itu tuh kuliah offline sama kuliah online kan. Pas kuliah offline itu aku udah berkesempatan buat ketemu secara langsung sama dosen, juga sama teman-teman sekelas aku. Menurutku tuh gimana ya, itu asik, seru, apalagi teman-temanku tuh tipe orang yang suka bagi-bagi ilmu kan. Nah kita juga selama mau UTS sama UAS tuh kita beberapa kali belajar bareng di luar. Jadi kita ngerasa seru aja, happy, enjoy gitu.